Assalamualaikum pemirsa, salam ngabar, ketemu dengan saya Cak Junet dan rekan abadi saya Anto. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Selamat hadir kembali Mas Anto. Ya, monggo Mas. Gak kerasa kita udah ketemu di episode ketiga, dan episode ini kita masih ditemani dengan Abah Hari atau Dr. Andes Haji Slamet Haryono. Gimana kabarnya Abah hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, sehat ya Mbah. Sehat. Oke Mbah, langsung aja kita berbincang tentang tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu niat. Apa sih yang dimaksud niat itu? Tidak lama-lama, langsung aja bisa disampaikan oleh Abah. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan Mbah. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para pemirsa yang saya hormati, kepada remaja masjid yang mendampingi saya, dan kepada anak-anakku, siswa SMK terpadu yang ikut pada saat ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Amin. Yang mana kita senantiasa diberikan rahmat taufik hidayah serta kepada kita semuanya. Amin. Sehingga dengan fadl dan rahmat Allah kita semuanya bisa melaksanakan apapun kegiatan ibadah yang kita rencanakan. Amin. Salat wassalam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita doakan sholawat, yaitu dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita kirim salam dulu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, ini saya akan membacakan hadis atau ayat yang berkaitan dengan niat. Di hadis pertama Arba'in Nawawi yang biasanya kita kaji, biasanya di pondok itu dihafalkan ya. Hadis yang pertama diantaranya An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin, yaitu Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala. Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya setiap seseorang itu apa saja yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang niatnya hijrah niatnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasul, maka hijrahnya ini sampai pada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang niatnya hijrah itu kepada dunia yang menimpanya, awi meraatin yang kikwa, atau pada perempuan yang ia nikahi, fa hijratu ila mahajara ilai, maka hijratnya itu atau niatnya itu sampai pada apa yang ia niatkan. Demikian hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis ini
hadis pertama ini yang membahas tentang niat. Karena apapun tujuannya niat itu, atau tujuannya ia hijrah. Kalau di sini sebutkan masalah hijrah. Kalau hijrahnya ikut hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah, itu macam-macam, ya. Di antaranya disebutkan karena setiap orang itu tergantung, setiap perbuatan seorang itu tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrahnya ke Madinah itu menuju Rasul dan Allah, menuju Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu nyampe kepada Allah dan Rasulnya. Itu termasuk niat dan tujuan itu bedanya itu ya? Iya, bedanya. Sejalan niat dengan tujuan itu ya hampir sama. Niat dengan tujuan itu, pokoknya saya niat mau kerja, niatnya kerja. Tujuan saya hidup saya juga untuk kerja, kan hampir sama. Niat dengan tujuannya itu tujuan atau niatnya apa yang mau dikerjakan, itu niatnya apa, tujuannya apa, sama berarti sama. Ustaz, ya. Oleh karena itu niat atau tujuan mereka hijrah dari Madinah ini, kalau niatnya hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, maka akan nyampe pada Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya itu hijrahnya ini ya, kepada dunia yang menimpanya atau wanita pada yang mau dinikahinya, ya dapat dunia dan dapat calon pengantin, calon istri. Karena niatnya itu hijrah itu ingin untuk di dunia gitu ya. Iya, mau tujuannya untuk memperoleh dunia, akan memperoleh dunia. Dan tujuannya akan memperoleh cewek, ya akan dapat cewek. Ya, tergantung niatnya. Tergantung niat ilama hajara ilaih. Ini hadisnya seperti itu awalnya. Kamu kudu hijrah oleh cewek. Iya. Wis oleh urung? Urung. Oh ya tak dongakno, nggih Pak. Iya. Ya. Terus itu hadis ya, hadis yang berkaitan dengan niat itu seperti itu. Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan ya dalam surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kanat yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang tujuannya itu nanam akhirat, tujuannya untuk pahala akhirat, maka Allah akan menambahi panen di akhirat itu. Barang siapa yang tujuannya itu untuk menanam di dunia saja, maka akan Allah berikan dari sebagian dunia itu. Dan di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagiannya di akhirat. Menurut ayat ini kan rugi kita. Kalau kita hidup di dunia itu cuma untuk memperoleh kekayaan dunia, memperoleh harta benda, memperoleh harta atau kerja, memperoleh bayaran saja, hasilnya saja untuk kenikmatan dunia. Padahal di dunia itu sesaat ya Ustaz. Iya, Percuma. Hidup di dunia itu ada hidup kenikmatan yang Kalau tok nyambut gawe tok ae kan dunya, akhirat ya kudu Boleh. Iya. Seimbang. Jangan di dunia saja, tertipu kalian. Nah, Kenapa? Dunia ini adalah mataul hurur, katanya Allah. Innal hayat dunia mataul hurur. Karena kenikmatan dunia adalah menipu. Coba sampean, apa yang sampean rasakan hidup di dunia ini, umpamanya yang rasanya enak, apa? Makan. Coba makan terus, enak enggak? Enak. Ya kan enak. Tiduran kemarin ya. Iya, mau tidur enak.
Untuk selamanya, selama Untuk tidur. selamanya. Mati. Kamu tidur enak, mati coba tok, turu urip terus. kan. Enak nggak tidur kalau turu terus? Sakit lama. Ya enggak enak. Itu namanya nikmat yang Tapi wong seneng turu tok. Kan kerjanya soro, Oh, fresh sawah. Ada curhat malian. Iya, mari. Monggo Ustaz. ya. Kemudian menurut surat Asy-Syura ayat 20 ini, surat 20 ini, siapa yang tujuan hidupnya itu untuk panen di akhirat, maka Allah akan menambahinya. Barang siapa yang tujuan hidupnya untuk menanam, untuk panen di dunia, Allah akan memberi sebagiannya, minha itu sebagiannya. Dan di akhirat nggak dapat apa-apa, kita kan rugi. Nah, kalau tujuan kita itu untuk panen di akhirat, itu Allah akan menambahinya panenannya itu. Kenapa? Karena sudah niat, kita niat hidup di dunia ini untuk bekal di akhirat, maka itu akan ditambahi terus. Siapa sing golek akhirat akan ditambahi oleh Allah. Siapa yang untuk kerja ini untuk dunia saja, maka diberi sebagian, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Intinya akhirat itu dunia ini melok. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk akhirat, maka dunianya ya ikut dan pahala akhirnya ditambah. Itu kesimpulan. Itu diantaranya yang berkaitan dengan niat tadi. Kemudian di surat yang lain, An-Nisa ayat 134, "Man kana yuridu thawabad dunya fa innallaha thawabud dunya wal akhirah." Barang siapa yang hidup di dunia ini tujuannya pahala akhir, pahala dunia, maka di sisi Allah pahala dunia akhirat. Ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi tergantung niatnya tadi itu. Niatnya pahala dunia, maka di sisi Allah ada pahala dunia akhirat. Contohnya niat apa itu, Ustaz? Ya, umpamanya ya niatnya hidup di dunia ini, niatnya untuk dunia, tapi dapat di akhirat. Kenapa? Karena mencari pahala. Mencari pahala di dunia. Memang dunia ini tempat mencari pahala, tapi di akhiratlah balasannya. Maka orang yang seperti ini, maka di akhirat ini sama seperti siapa yang menginginkan panen di akhirat, sama dengan itu. Artinya di dunia ini memperoleh pahala dunia, tetapi di sisi Allah akan diberikan pahala dunia akhirat. Pokoknya niatnya untuk akhirat. Yang kedua, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang murni hidupnya itu untuk kehidupan dunia dan perhiasannya, maka nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka Allah akan memberikan amal-amal mereka di dalam dunia ini dan tidak dikurangi sedikit pun. Jadi intinya kalau kehidupannya itu murni untuk dunia dan seisinya atau perhiasannya itu diantaranya adalah harta dan anak, itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Sedangkan episode yang lalu ya, wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sedangkan baqiyatus sholihat kemarin, sedekah yang kemarin itu adalah itu sebaik-baik pahala di situ dan sebaik-baik cita-cita yang diharapkan besok di akhirat. Nah, kalau murni urip di dunia itu golek dunya tok, maka keliru.
Nun sewu Ustaz. Nggih. Saya mau tanya. Ya nun sewu, kalau kita mengerjakan kegiatan di maksudnya di segi agama Islam ya Ustaz ya. Misalnya kita di bidang seni bidang seni misalnya apa kayak gitu. Kita kan tujuannya mencari pahala. Tapi di sisi lain dari tuan rumah itu kasih istilahnya bisaro apa amplopan gitu, itu niat kita itu kalau menerima amplop itu gimana? Itu termasuk niat mendapat pahala atau niat mendapat amplopannya gitu loh Ustaz. Maksudnya gitu Ya, kalau sama pisan lah gampangan sampean ya banjarian ya gitu. Diundang, iya, kemudian diberi amplop. Nah, banjariannya niatnya apa? Kalau niatnya baca sholawat, ya pahala. Ya, niat sudah baca sholawat, pahala untuk akhirat, ya dapat pahala. Kemudian ditambahi lagi dengan bisyaro. Bonusnya termasuk. Ya bonusnya itu diterima aja. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Itu seperti itu. Yang penting niat kita berbuat seperti itu apa? Kalau tujuan akhiratnya benar. Nah, kemudian ada hadis yang lainnya. Sing akeh bisa. Apa bisa rone dari buka isine titik ocong grundel yo. Iku sing angel nato ya. Itu pahala. Sebentar ya. Niatul mukmin, niatnya orang mukmin itu khairum min amalihi di hadisnya itu. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada yang perbuatannya, amalnya. Artinya makanya ini dari hadis ini bisa menginspirasi kita untuk lebih banyak yang niat-niat apa saja, karena niat-niat ini ya, karena niat-niat itu lebih bagus daripada amalnya. Pokoknya kita rasa memang di sebuah hadis tadi diceritakan yang niatul mu'minu khairum min amali, itu niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Maka hendaklah kita punya niat yang supaya kita tujukan yang banyak. Pokoknya yang positif kita niatkan saya mau pergi haji, saya mau pergi umroh, saya mau bangun masjid, saya mau bangun madrasah, bangun rumah, bangun jalan, terserah. Kita niatkan yang bagus-bagus semuanya. Dan kita doanya sebanyak mungkin kita minta pada Allah. Kenapa? Karena besok di akhirat itu nanti kita memperoleh amal apa yang kita niatkan tadi itu. Pokoknya Mas Junaid, Mas Anto, mulai sekarang masuk apa arti niat haji ya, awak kiri kak iso apa-apa ini kan ini masalah Ustaz. Ya, tetap harus niat haji, harus niat umroh, harus niat apa saja yang kalian inginkan. Kon niat atau? Wah, kayak niatnya. Lo enggak niat haji umroh. Iku pasti ta lek. Bagus sih gua ya padha. Itu niat sing akeh. Kenapa? Besok itu di akhirat itu, loh, kaget. Kadang ada seorang yang diberikan catatan amalnya itu, ini bukan milik saya, agak keliru ah. Kok ada hajinya, ada jihadnya, ikut perang melawan orang kafir, ada macam-macamnya. Loh, gak keliru ah ini Gusti. Gak keliru kitabnya, catatannya. Loh, yaitu dulu kalian sudah mau niat haji karena belum sampai kamu, karena nggak dapat uang, nggak dapat sangu ke sana. Ya ini pahalanya, terima pahala haji. Ya punten Bang. Nek kok duwe niatan badhe buat budal salat subuh ngoten nggih. Tapi kalau sampean ngono ya apa hukume? Ya masih sudah dicatat niatnya. Niat itu. Dicatat niatnya, niat. Lah iso ya dilakoni to. Niat tapi wong enggak budal itu. Ya apa sih? Iku dilakoni. Niat, yang penting niat dulu. Niat. Gak butuh biaya toh. Jadi nggak butuh apa-apa, nggak butuh biaya.
Kan deket toh. Sudah dicatat Banyu sebagai Wudu satu ke kebaikan, masjid. satu Masjid kebaikan jeding. sudah dicatat kebaikan mau ke masjid, tapi nggak nyampe. Nggak nyampe. Apabila nyampe, maka ditambahlah kesempurnaan niat itu. Awakmu ku curhat. Awakmu dhewe apa kancamu? Ya kabehan. Ya gak aku dhewe tok senene kan ya. Yang ngilingno ngono ya. Wis padha saling pengilinge. Itu seperti itu. Oleh karena itu, doa-doa yang kita sekarang ini doa apa saja, ya, tapi belum masih dikabulkan, besok di akhirat semua dikabulkan semua. Itu dari niat, cuma dari Dari niat niat itu ya. saja. Suatu kecatet untuk Pak. Oleh karena itu butuh niat yang positif, yang banyak, yang baik, yang baik-baik. Sing apik lho, Gus. Niat iku sing apik. Ora Ya. niat aku tinggal nang ngarep ngono. Kuwi Ya. arep dadi dosa ta. Ya niatnya nggak bagus ya nggak apa-apa. Loh, apa-apa, Pak. Nanti dicatat niatnya itu. Gitu, Bukune maksudnya. dhewe-dhewe nek kono to. Gede kan lho. Lah iya lah sing Iya. apik mbek sing elek. Kon milih ndi niate apa? Sing apik. Semua niat sing yang apik, jelek, apik. umumnya Sing elek, sudah apik. dilaksanakan. Dicatat Oh. satu kejelekan. Itu kemurahannya Allah. Kalau niat yang jelek tidak dikerjakan, maka dapat pahala. Ya, niat jelek tapi nggak jadi, wis nggak situ, niat elek itu dapat pahala. Dicatat di pahala yang Pahala yang bagus. Bagus. Toh. Oh, aku tinggal aku gak didhawuhi secara rasen ngono kan. nolong tok Itu ae pahala pengawean. kembali ya. Ya, Ya, tak itu. nolong. Pingin Terus? golek cewek mah. Terus kalau dikerjakan, jadi catat sebagai kejelekan yang satu nggak ditambah, satu kejelekan. Tapi kalau kebaikan, niat tok itu catat. Kemudian dilaksanakan, maka ada kesempurnaan niatmu dicatat lagi dengan ditambah lagi itu kemurahan Allah, itu kasih rahmatnya Allah. Mulai kopi. Bisa satu. Sementara itu dulu sebagai prolog. Barangkali nanti bila ada teman-teman dari SMK ini yang mau tanya, silakan, atau dari pemirsa yang mau tanya, monggo. Mana itu? Permisi Mbah. Oh, Mbah ya. Mbahmu ae. Keliru. Oh, keliru, gak apa-apa. Wong keliru. Tempat niat niku wonten apa boten niku? Lek niat iku ana di ati. Oh. Niat Ati iku ku opo? di ati, krente ati ku ya apa? Iku jenenge niat. Lek gak ate krente ati ku jenenge gak niat. Ya. Soal niat niku kok niat ate budal kerja ngoten nggih. Wonten dungane napa boten niku? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo sampe lali maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ping 1000 tok. Gak nyambet-nyambet gawe. Iya, bismillah. Walah, Ya, maksudnya sing bismillah. Lah mangkane iku. Ojo lali maca Tekone telat. Maca bismillah ping 1000. Apa kon tok ngono? Maca bismillah ndar ngono. Cepet gawe. Gak nyambet-nyambet gawe. Wis nek napa? ya. Mung kok namane. Wonten ngeten bagi Mbah maneh. Oh, Mbah. Oke. Lanjut. Langsung tok. wonten niku napa ana wong penggawane geluto sapa mateni wong nyolongan. Iku niat gak? Sik gurung cak Oh. tutup. Kudu ono niate lho tok. Lah pas wonge pun sepuh, wonge duwe niatan Tobat. mati napa ku tobat. Lah pas perjalanan tobat iki wonge Mati. Nah, ngoten niku. Innalillahi. Ya apa, Pak? Ya sudah bagus. Perjalanan tobat. Nggih. Nah, jadi ceritanya Sampai tobat pun sedo pun wong. ceritanya ingat saya ngaji di Pak Yai Imam Sukalan ya. Nggih. Ada kakak sama adik. Adiknya itu begedut Nggih. ya. Kakaknya itu api terus kalau ngaji, kalau wiridan sembarang. Oke, bapakku. Kakak ada ya. Lah terus marono kakak iki sing bagus iku mau kepingin nang adik. Kepingin nang adik. Saya
tak nyoba nang adikku ya apa sih lek begedut iku. Nah itu terus adiknya yang begitu itu mau juga kepingin tobat. Nah, kemudian lalu tabrakan di jalan. Kakak nang adik ini kan situ di loteng di bawahnya. Tabrakan jatuh. Kemudian karena yang kakaknya itu niatnya kepingin, maksud aku tuh api tok ngene kepingin koyo adik sing mabuk-mabukan ngono iku. Kepingin main togel. Iya, main sembarang wis pokoke sing togel. Piro tok nomor? Yang satunya kepingin tobat. Ternyata di dalam perjalanan yang maksiat tadi itu, walaupun nilai amalnya setiap hari itu bagus, tapi karena akhirnya endingnya matinya itu karena menuju maksiat, sedang yang satu menuju tobat, akhirnya kebalikannya. Iya, kebalikannya. Wow. Maka itu adalah diterima tobatnya. Yang satu malah masuk neraka, yang satu malah masuk surga. Makanya coba-coba tok lek niat iku. Tobat. Jadi temenan. Yang niat tobat itu kalau umpamanya nggak sampai masih ada di jalan, maka tobatnya sudah diterima. Yang niat maksiat ini, makanya ini juga semua masuk surga atau masuk neraka semuanya itu adalah ketentuan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ngono bos. Nggih. Iki pakai juta dhisik wis. Hah? Ini iki pakai juta dhisik ben umur 50 baru kok ketok tobat. Wis mari, Cak. Enak. Wis tuwek. Gurung. Oh, gurung, gak ngotekan apa ya? Iya. Oh iya. Cukupne. Gurung cap iki. Lah iki wis jenggoten ini. Nggih. Oh, wonten malih ya, teman. Niat. Udah, jadi intinya itu niat itu penting karena niat itu niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Makanya berucaplah yang bagus, yang positif, berniatlah yang positif, yang bagus, yang baik-baik. Jangan sampai niat ada yang jelek ya. Walaupun itu niat yang jelek itu dapat pahala kalau tidak dilakukan ya, niat baik tetap dapat pahala apabila dilakukan, ditambah ya kesempurnaan pahala itu dari buatan kebaikan itu. Terutama niat sholat meng tok. Sholat subuh tok. Iya. Ilingo kabeh kancamu. Ya coba ya, tapi itu pahala apa mandi dilakoni. Mangkane iku kandhane ana kancamu. Beli satu gratis satu. Kopi mana? Iya ta. Monggo Ustaz, lanjut. Sementara itu dulu kita sudah matanya sudah, intinya sudah saya sampaikan. Niatul mukmin, niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Intinya seperti itu. Makanya niatnya yang bagus semuanya. Maka kalau belum terkabulkan niatmu yang bagus itu, maka besok akan diberikan oleh Allah niat di akhirat. Jadi kalian berdoa setiap hari apa saja itu ada yang diberikan besok di akhirat. Berarti gak semuanya langsung diberikan ya, teman? Enggak. Mamanya kamu minta kaya, mau dikai blek beberapa miliar, bingung. Langsung lali kata sembayang. Kok tambah? Loh, kok tambah lali? Walah setan ngomongnya. Oke. Loh, kok karaoke tambahan lagi? Ngaji tok, ngaji. Duit akeh. Oh, lho terus ya wis karep bae seneng. Karena ya tadi selawatan maksudnya. Iya. Ya kudu eling titik-titik. Itu sirling iku. Karaoke lah wis mari tujuane ora kena-kena. Intine awakmu iku cari apa kudu niat sing apik, ora niat karaoke. Sama dijak yo gelem ae kok. Yo iya titik tapi. Tapi tujuannya apa sih karaoke? Nah. Nyanyi selawatan tetep ribu. Astaga. Remik iku ta. Oh, salawat remik. Oh ya wis, ya masuk. Siapa coba ya lo? Tujuannya untuk karena orang
ya. Oke, Tujuannya karena orang biar dilem sebagai seorang kalau Pak penyanyi, hilang nggih. Blas. sudah gak diampuni oleh Allah. Aduh, sorong nggih. Kalau cei itu Cek wah Jawa, apa tinggal polai gak karu-karuan, cek krono menungso itu malah dia gak diampuni sama Allah. Wow. Karena Itu termasuk syirik kecil. ya. Syirik kecil itu apa? Riya, pamer. Itu aja tambahannya. Tapi sebagian besar orang memang sifatnya gitu, Pak. Cara menghindarinya gimana, Pak? Ya harus ngaji dulu. Ngaji. Lillah, krono lillah kan semua yang diucapkan orang sholat itu lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. At-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Mau sih nyelentang krono menungso barang itu. Ya itu ya. Makanya itu kebanyakan orang yang nggak ngerti. Mudah-mudahan dengan adanya ngabarinnya bisa orang ngerti. Amin. Ngerti tentang dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik kecil kata Nabi. Yang paling khawatirkan terhadap umatku adalah syirik kecil. Apa ya Rasulullah syirik kecil? Yaitu riya atau pamer kepada manusia. Cek. Niat sampai dados syirik ya. Iya. Wow. Berat ya, Dok. Jadi terus tonggo kurek aku jatuh ngene. Niat aku bisa. Nah, makanya iku orang mau tuku tok. Ya awake dhewe iki ya kudu niat sing apik, ora niat ditontok supaya terkenal ngono lho. Monggo wis. Ya cek menyampaikan ke masyarakat awake dhewe iki intine cek menghibur masyarakat, ngegai wejangan apa pencerahan apa narasumbere Ustaz dari Sama niate ya apa? Niat delok wong-wong ngono kuwi. nah iya ana titik sih. Wong menungso ya iki makane ngaji ya kuwi kita. Dadi cek padha-padha belajar lah intine. Ngono lho to. Nah, dia dari kerjaan ngomong manungso, meneng-meneng golek dosa. Lho. Ibu, Lah ngono ya. karepmu wis. Monggo Pak, sebelum saya tutup acara ini penyampaian intinya sekali lagi yang bisa meyakinkan pemirsa itu niat itu dari niat sampai ke syirik gitu bahayanya itu Ustaz. Monggo. Syirik kecil yang gak berasa. Marilah kita semua pemirsa, semua yang mendengarkan ngabar ini, ya, marilah kita semuanya punya niat yang sebanyak-banyak mungkin, yang positif sebanyak mungkin. Karena niatnya di dunia, besok di akhirat kita ketemu dengan niat yang bagus. Amin. Tapi jangan sampai niatnya itu karena tidak selain Allah. Termasuk karena yang paling dikhawatirkan oleh Rasul yaitu ya paling aku khawatirkan pada umatku adalah syirik kecil. Apa syirik kecil ya Rasulullah? Itu pria atau pamer krono menungso iku mau. Intinya itu. Hati-hati Tok. Ya, itu yang perlu saya sampaikan karena Lah iya. niatnya itu karena riak tadi itu ya akhirnya menjadi keliru semuanya, menjadi tidak diampuni oleh Allah. Dosa syirik tidak diampuni, yang lainnya syirik diampuni. Iya, itu berarti. Tok. Ayo tutup monggo. Ya pemirsa, Mungkin ada yang bertanya anak-anak ini dari perwakilan mas-mas pemirsa yang hadir di studio, monggo tentang niat apa yang mau ditanyakan. Monggo Mas. Monggo Mas, bisa maju gak apa-apa sini. Gak apa-apa, monggo. Mriki. Monggo. Ini live Mas. Oh, kok. enggak. Jadi ngono Nggak. tak gak maju. Silakan Mas, maju langsung. Biar kesedeng enak. Anak MKV anak jurusan. Mas. Sudah? Nggak ada yang Nggak ada. ditanyakan? Oke, Bisa langsung ya, terima tutup kasih gambar, Mas. kehadirannya dari murid Ya SMK Islahi. SMK Islahi. Terima kasih atas kedatangannya mendukung kita di acara Kami Ngabar. Semoga dengan kedatangannya adik-adik dan murid dari SMK Islahi
Islahiyah, Ya, iya. Aliyah ya, SMK Islahiyah Oh. koyo adik sampean. Wala SMK Islahiyah, ya ya. Oh iso iya iya. Bisa memberi support kami dan bisa mendukung kami dengan baik Iya. atau memberi maksudnya masukan-masukan yang baik mungkin di season yang akan datang ya. Mungkin. Ya, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita sudah tahu niat itu apa. Yang penting pesan saya, niat jangan sampai terjerumus ke syirik kecil, yaitu yang sudah disebutkan tadi oleh Dr. Andes Haji Slamet Haryono. Itu saja yang penting. Lah esok mana Syirik niat yo kecil. dilakoni. Syirik kecil. Atau Yang penting syirik kecil Mas Santo. Itu bahaya, nggak bisa diampuni. Ya, yang penting kita niat yang baik-baik dulu. Niat sing apik. Bismillahi ta'ala, itu aja. Amin. Terima kasih pemirsa. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi dari kehidupan sehari-hari dan juga contoh bagi masyarakat semua di sekitar. Dan apabila ada salah-salah kata dan juga tidak enak di hati para pemirsa, kami selaku Pak Junet, Mas Santo dan juga Abah mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa kalau ingin Anda memberi komentar, silakan isi di kolom komentar dan juga dihubungi di bawah ini, nanti ada muncul sendiri. Oke, terima kasih kedatangannya Abah Slamet dan juga Mas Santo. Semoga selalu diberi kesehatan selalu, Bah, bisa berjumpa lagi dengan kami dan pemirsa juga. Terima kasih. Tidak lama-lama kami sebagai narasumber dan juga MC Mas Santo undur diri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.